Halo saudaraku, jumpa lagi di channel Beat Shop King. Dengan keseharian saya di kebun Beat Shop dan juga di lapak Beat Shop. Pada hari ini saya akan membuka tabungan saya yang sudah 3 bulan. Ada 1, 2, 3 dan di sana ada 1. Jadi semua jumlahnya 4. Oh ya saudaraku, gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa, itu yang utama. Dan ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, ini saudaraku, ini tabungan saya selama 3 bulan. Ada di sini ada 3 gentong ya, dan di sana ada 1, jadi jumlahnya 4. Jadi seperti apa saudaraku tabungan saya? Tonton video ini sampai selesai, karena saya akan mengaplikasikan tabungan saya ke pohon alpukat yang ada di kebun Beat Shop King dan juga yang ada di lapak Beat Shop King. Dan juga kita akan aplikasikan mulai dari pohon yang ditanam dan juga pohon yang di dalam polybag. Jadi tonton sampai selesai, jangan di skip. Oh ya saudaraku, yang baru menemukan channel Beat Shop King, silahkan di subscribe saudaraku, monggo, subscribe itu gratis. Mudah-mudahan video-video dari Beat Shop King bisa bermanfaat buat para petani di Indonesia. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak saudaraku. Kita lanjut buka tabungan ya. Talinya sudah kita putus. Kemudian saya akan buka tutupnya saudaraku. Tabungan apakah ini saudaraku? Tereng, wow. Nah, ini adalah hasil fermentasi kohe ya, kotoran kambing ya. Nah, yang kita masukkan ke dalam karung di seperti ini saudaraku. Kita masukkan dalam karung dan kita kasih air sampai penuh. Dan ini ada 3 bahan ya saudaraku. Yang pertama yaitu kohe kambing, dan yang kedua ada tetes, dan yang ketiga ada E4. Nah, di situ kita menggunakan sekitar sepertiga 1 botol mineral ya, yang ukuran sedang. Nah, kemudian kita campurkan di sini dan selama 3 bulan jadi seperti ini saudaraku. Jadi untuk apakah ini saudaraku? Nah, ini akan saya gunakan atau kita rutin menggunakannya di Beat Shop ya, untuk pemupukan alpukat yang ditanam dan juga untuk pemupukan bibit-bibit alpukat yang ada di dalam polybag. Jadi menurut saudaraku, mana yang lebih simpel dan lebih menghemat waktu dengan menggunakan pupuk kohe, itu bisa saudaraku praktekkan dengan ditabur atau difermentasi. Jadi kalau untuk fermentasi yang seperti ini saya saudaraku, itu cenderung untuk manfaatnya lebih cepat kepada tanaman saudaraku. Dengan waktu 2 minggu tanaman yang kita berikan kohe cair ini akan terlihat perubahannya dengan tanda-tanda daun mulai hijau mengkilap ya saudaraku. Jadi seperti itu, kemudian mengukus daun-daun baru. Nah, oh ya saudaraku, kita lanjut ya. Saya akan mengaplikasikannya. Terlebih dulu saya akan mengaduknya saudaraku. Kita harus benar-benar mengaduknya biar tercampur rata, biar pekat dulu. Nah, oh iya saudaraku, di sini udah saya siapin blong ya, dan ini isinya 20 liter. Dan untuk 20 liter air saya akan menambahkan sekitar 2 gayung ya saudaraku, karena ini masih baru. 2 gayung ya. Ini kayak teh apa ini Pi? Teh poci ya? Wah, teh melati nih, wanginya semerbak kok. Nah, seperti itu saudaraku. Selanjutnya saya akan tambahkan air. Kita buka keran dulu.
Oh ya saudaraku, dan ini idealnya adalah 3 gayung ya saudaraku. Sekali lagi 3 gayung, karena pohon kita, karena saya akan menggunakan untuk tanaman, jadi butuh lebih banyak ya saudaraku. Kalau untuk polybag sekitar 2 gayung, karena ini untuk tanaman saya pergunakan 3 gayung biar lebih kental ya. Karena pohon yang besar sudah pasti butuh pupuk yang lumayan banyak. Jadi seperti itu. Nanti kalau untuk polybag baru kita menggunakan 2 gayung. Nah, sudah. Aplikasikan pupuk kohe cair ini, saya terlebih dahulu membersihkan di sekitaran batang ya, rumput-rumput seperti ini. Nanti rumput ini jangan dibuang, bisa kita taruh lagi ya di sekitaran batang. Dan menurut saya ini sangat apa ya saudaraku, sangat simpel, dan juga manfaatnya buat tanaman sangat bagus saudaraku. Bisa dilihat pohonnya, karena kita rutin menggunakan kohe cair ini. Nih, oh ya saudaraku, sebelumnya sekitar 10 hari yang lalu, kita sebelum melakukan pemupukan dengan menggunakan kohe, kita sudah memberikan dolimit ya saudaraku. Nih, kita sudah taburin dolimit di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita. Jadi sebelum memupuk, minimal 10 hari sebelum melakukan pemupukan, saudaraku bisa memberikan dolimit terlebih dahulu kepada tanaman alpukat kita. Saudaraku, saya akan memberikan untuk satu pohon ini sekitar 3 gayung ya. Jadi seperti ini, kita sebarin aja di sekitaran batang. 1, kemudian 2. Ini 3 sampai 4 gayung bisa saudaraku. 3. Nah, di sini saya pakai 4 aja ya. Nah, terus selanjutnya saya akan memberikan yang sebelahnya ya. Ini jaraknya sekitar 4 meter. Nah, saudaraku, di sini juga ada pupuk kandang ya, yang kita taruh di setiap tajuk tanaman alpukat dengan menggunakan karung. Tetapi kita tetap masih memberikan pupuk kohe cair ya. Kenapa saudaraku? Karena fungsi pupuk kandang ini sendiri adalah jangka panjang ya, supaya ketika kita tidak sempat memberikan pupuk kimia atau pupuk kohe cair ini, kebutuhan dari pohon ini atau kesuburan dari tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita tetap terjaga dan tidak terputus nutrisi ya. Karena pupuk kandang yang kita taruh dalam karung ini selalu akan mengeluarkan cairan ya, yang mana ketika kita nyiram, ketika kena hujan, jadi seputaran tajuk tanaman alpukat kita tetap subur seperti itu saudaraku. Kenapa kita berikan lagi pupuk kohe cair? Karena kita ingin memicu pertumbuhan tanaman alpukat kita supaya lebih genjah, lebih subur, dan lebih hijau mengkilat seperti ini. Jadi saudaraku bisa lihat di setiap percabangan dari tanaman alpukat ini mupus semua, tubuh daun-daun baru semua, karena tidak pernah kekurangan pupuk ya saudaraku, karena kita sudah menyiapkan pupuk cadangan. Nah, jadi seperti ini saudaraku. Yang namanya kita berkebun ya saudaraku, kadang kita kesibukan banyak, aktivitas banyak, mungkin kita bisa lupa memberikan pupuk kimia ataupun pupuk kohe cair ini. Jadi usahakan setiap tajuk tanaman kita memberikan pupuk kandang, bisa pupuk dari kotoran kambing, kita masukkan ke karung, kemudian kita ikat, kita taruh. Jadi artinya tanah di sekitaran tajuk tanaman kita tidak terputus untuk kebutuhan nutrisi ya, karena udah disuburkan oleh si kohe dalam karung ini. Oke, kita lanjut saudaraku. Nah, ini terlihat masih bekas dolimitnya saudaraku. Ingat, sebelum memupuk kita harus memberikan dolimit terlebih dahulu. 3 ya Pia? Jadi 4 ya. Nah, iya saudaraku, itu tadi cara pengaplikasian kohe cair terhadap tanaman alpukat kita ya. Nah, sekarang ayo kita kenali manfaat dan keunggulan dari kohe cair ini ya. Manfaat buat tanaman alpukat kita, keunggulan buat biaya dari operasional dengan menggunakan pupuk kohe cair ini. Yang pertama adalah biaya sudah pasti lebih murah dan lebih gampang didapatkan di sekitaran lingkungan saudaraku semua ya. Jadi seperti itu.
Dan cara pembuatannya pun itu tidak ribet, tidak memakan waktu yang banyak, dan tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Jadi seperti itu saudaraku. Sudah pasti lebih murah ya. Dan kelebihan dan untuk tanaman alpukat sendiri adalah ketika kita rutin mengaplikasikan pupuk kohe cair ini di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita, maka secara otomatis tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita menjadi lebih subur. Jadi seperti itu ya saudaraku. Ketika tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita menjadi subur, maka unsur hara yang terdapat di dalam tanah sekitaran tajuk tanaman alpukat kita akan menjadi lebih tinggi. Dan untuk pohon alpukat itu sendiri bisa bermanfaat lebih bagus buat tanaman alpukat, karena usia pohon alpukat di masa vegetatif seperti ini adalah sangat banyak membutuhkan unsur hara ya. Misalnya kalau kita berikan dari pupuk kohe cair tadi adalah yang seperti saya bilang menyuburkan tanah. Ketika tanah subur, unsur hara tercukupi dan menjadi banyak, maka pertumbuhan dari fotosintesis, kemudian pembentukan klorofil daun atau penghijauan daun itu sangat terlihat jelas ya. Jadi ketika tanah yang subur, unsur hara terpenuhi, maka akan membantu mempercepat pertumbuhan fotosintesis tanaman alpukat kita. Nah, jadi seperti ini saudaraku, akan sangat banyak bermunculan daun-daun baru dan cabang baru di setiap ujung-ujung cabang tanaman alpukat kita sampai ke pucuk. Jadi seperti ini saudaraku, terlihat sangat subur, sangat hijau mengkilap ya, karena manfaat dari kohe cair itu sendiri saudaraku. Jadi seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat, dan yang sebelah ini juga sangat subur, sangat hijau mengkilap, kemudian bermunculan mata-mata tunas baru dan cabang baru karena manfaat dari kohe cair ya. Jadi untuk kohe cair sendiri sangat bagus dan bisa bertahan berbulan-bulan. Jika saudaraku sekali fermentasi misalnya 2 sampai atau 1 drum itu, ketika tidak habis digunakan maka bisa ditutup kembali, kemudian bisa digunakan bulan depan lagi. Jadi seperti itu saudaraku. Keuntungannya dan keunggulan menggunakan kohe cair adalah bisa digunakan selama berbulan-bulan, dan untuk manfaatnya sendiri buat tanaman itu sangat-sangat bagus saudaraku. Jadi terlihat jelas pohon-pohon alpukat ini sangat subur ya. Jadi kita di sini di Bitsop King, jadi pohon yang di sini ini sekitar 8 baris ini adalah untuk sebelum kita gunakan pupuk fermentasi dari pupuk kandang itu, kita uji coba dulu di sini, dan setelah hasilnya terlihat bagus dan sangat bermanfaat buat tanaman, baru kita aplikasikan di kebun saudaraku. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih saudaraku. Ingat selalu, apapun aktivitasnya, tetap semangat dalam menjalaninya. Nantikan video-video dari Bitsop King berikutnya. Terima kasih subscribe-nya saudaraku.